Langit ibu kota malam itu berwarna hitam pekat, seolah menelan cahaya bulan. Angin dingin menyapu jalanan batu, membawa bau besi dan asap obor. Kediaman keluarga Lin, yang selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol kesetiaan dan kehormatan, dikepung pasukan kerajaan tanpa peringatan. Pintu gerbang merah berukir, naga dihantam dengan keras hingga retak. Suaranya memecah kesunyian malam seperti jeritan kematian. Atas perintah Raja Zhen Yu, keluarga Lin dituduh berkhianat, bunuh tanpa ampun. Teriakan itu menjadi lonceng kematian. Para prajurit berzirah hitam menyerbu masuk, pedang terhunus, mata mereka kosong dan kejam. Lentera-lentera dijatuhkan, api menjilat kain tirai dan kayu bangunan. Dalam sekejap, kediaman Lin berubah menjadi lautan api dan darah. Jenderal Lin Hao, pria yang sepanjang hidupnya bersumpah setia pada kerajaan, berdiri di aula utama dengan pedang masih tersarung. Wajahnya pucat, bukan karena takut mati, melainkan karena pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Pengkhianatan? Suaranya bergetar menahan amarah. Akulah yang mengorbankan hidupku demi raja. Akulah yang berdiri di garis depan setiap perang. Jawabannya hanyalah anak panah yang melesat dan menancap di pilar kayu di samping kepalanya. Di halaman belakang, Lin Jian, putra sulung keluarga Lin, berjuang melawan puluhan prajurit. Gerakannya cepat dan terukur. Kecerdikannya di medan tempur terbukti dari cara ia membaca serangan musuh. Darah membasahi baju putihnya, namun matanya tetap tajam dan penuh tekad. Justru itulah yang ditakuti Raja Zhen Yu, pemuda jenius yang dicintai rakyat dan dihormati para jenderal. "Jangan biarkan dia hidup," teriak seorang perwira. Pedang demi pedang menebas. Lin Jian akhirnya jatuh berlutut, dikelilingi musuh. Ia sempat menoleh ke arah bangunan utama yang terbakar, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Senyum tipis terukir di wajahnya sebelum pedang terakhir menembus dadanya. Di dalam salah satu kamar, Lin Lin, yang saat itu masih anak kecil, meringkuk ketakutan di bawah meja. Tangannya menutup mulut agar isak tangisnya tak terdengar. Dari celah kayu, ia melihat bayangan-bayangan berlari, mendengar jeritan para pelayan, suara daging terbelah oleh logam, dan tawa dingin para prajurit. Dunia yang ia kenal runtuh dalam satu malam. Pintu kamar didobrak. Darah mengalir masuk seperti sungai kecil. Lin Lin menjerit, namun seseorang tiba-tiba menariknya dan menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah Mei Hua, pelayan muda yang wajahnya penuh luka dan abu. "Diam, Nona, kalau ingin hidup," bisiknya dengan suara hampir putus. Mei Hua menyeret Lin Lin melewati lorong rahasia yang hanya diketahui keluarga Lin. Di belakang mereka, suara api mengamuk semakin keras, seolah menertawakan kehancuran yang terjadi. Dari celah lorong, Lin Lin sempat melihat tubuh ayahnya tergeletak tak bernyawa, mata terbuka menatap langit-langit yang runtuh. Pandangan itu terpatri selamanya di hatinya. Mereka keluar melalui pintu kecil di belakang kediaman, tepat saat atap utama runtuh dengan suara menggelegar. Api menjulang tinggi, menerangi langit malam seperti mata iblis yang menyala. Di kejauhan, di dalam istana yang megah, Raja Zhen Yu berdiri di balkon, memandangi cahaya merah yang menyelimuti kediaman Lin. Bibirnya terangkat membentuk senyum puas. Tak ada penyesalan di matanya, hanya kelegaan. Kesetiaan keluarga Lin terlalu besar. Pengaruh mereka terlalu kuat. Dan yang paling berbahaya, seorang putra yang cerdik, berpotensi menjadi ancaman tahta. Maka darah menjadi jawabannya. "Malam ini," gumamnya pelan, "tak ada lagi keluarga Lin." Api membakar bukti, darah membungkam kebenaran. Dan di atas tumpukan mayat orang-orang setia, Raja Zhen Yu melangkah menuju singgasananya tanpa rasa khawatir, tanpa tahu bahwa satu teratai kecil telah lolos dari kobaran api, membawa dendam yang kelak akan mengguncang seluruh kerajaan. Waktu berjalan seperti sungai yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan arus tajam di dasarnya. 15 tahun berlalu sejak malam berdarah itu. Ibu kota telah berganti wajah. Bangunan baru berdiri megah,
Pasar ramai oleh tawa dan teriakan pedagang, namun tanahnya masih menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terkubur. Di sebuah kota kecil di perbatasan selatan, seorang gadis berdiri di beranda rumah kayu sederhana. Rambut hitamnya terurai seperti tirai sutra, wajahnya tenang namun dingin, seolah dunia tak mudah menyentuh hatinya. Dialah Lin Lin, atau setidaknya, nama itu kini hanya hidup dalam kenangan dan darahnya sendiri. Di mata dunia, ia dikenal sebagai Nyonya Lin Yu, seorang wanita cendekia yang namanya melesat cepat di kalangan akademisi. Sejak remaja, ia telah menguasai kitab-kitab strategi perang, filsafat pemerintahan, sastra klasik, hingga ilmu politik yang biasanya hanya dikuasai pejabat tinggi. Puisinya dikagumi, esainya diperdebatkan, dan kecerdasannya dianggap tak lazim bagi seorang wanita. Namun di balik setiap pujian, ada dingin yang tak pernah mencair di hatinya. Lin Lin belajar bukan demi ketenaran. Ia menghafal sejarah bukan untuk kemegahan. Setiap huruf, setiap kalimat, adalah senjata. Ia menelan ilmu seperti racun yang perlahan ia racik sendiri, untuk suatu hari disajikan kembali kepada orang yang telah membunuh seluruh dunianya. Di dalam kamar, Mei Hua, kini lebih tua dan wajahnya penuh guratan lelah, membantu Lin Lin mengenakan pakaian sutra polos berwarna hijau pucat. Warna yang sengaja dipilih, tenang, tak mencolok, seperti teratai yang tersembunyi di balik kabut. Hari ini kereta dari istana akan tiba, kata Mei Hua pelan. Utusan kerajaan tidak pernah datang tanpa alasan. Lin Lin menatap bayangannya di cermin perunggu. Matanya jernih, nyaris lembut, namun di baliknya bersemayam kenangan api dan darah. Aku tahu, jawabnya tenang. Inilah yang selama ini kita tunggu. Nama Lin Yu telah sampai ke telinga para pejabat istana setelah ia memenangkan ujian debat cendekiawan di 3 provinsi berturut-turut. Ia bukan hanya pintar, ia mampu menjatuhkan lawan dengan logika yang elegan, tanpa meninggikan suara. Itu yang membuat para pejabat tua gelisah, dan justru menarik perhatian istana. Kereta kerajaan akhirnya tiba, berhiaskan lambang naga emas. Orang-orang berkerumun, berbisik kagum saat Lin Lin melangkah keluar. Tak ada yang melihat ancaman dalam senyum sopannya. Tak satu pun menyadari bahwa gadis itu membawa dendam yang lebih tajam dari pedang. Perjalanan menuju ibu kota memakan waktu berhari-hari. Saat tembok kota raksasa akhirnya terlihat, jantung Lin Lin berdetak lebih keras. Inilah tempat di mana keluarganya dibantai. Inilah tanah yang menyerap darah ayah dan kakaknya. Setiap gerbang, setiap menara pengawas, memanggil bayangan masa lalu yang ia paksa tetap terkunci. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan getaran emosinya. Begitu memasuki istana, Lin Lin disambut oleh lorong-lorong panjang berlapis marmer putih dan ukiran naga. Udara terasa dingin, meski musim semi telah tiba. Para pelayan membungkuk, para pejabat menatapnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit meremehkan. Seorang wanita dipanggil ke pusat kekuasaan. Jenius wanita, bisik mereka. Apakah itu mungkin? Lin Lin mendengar semuanya, namun tak bereaksi. Ia tahu, keraguan adalah pintu masuk terbaik. Dalam aula cendekiawan, ia diuji secara terbuka. Pertanyaan-pertanyaan tajam tentang hukum, pajak, pemberontakan, dan stabilitas kerajaan dilontarkan tanpa belas kasihan. Satu persatu, Lin Lin menjawab dengan tenang. Terkadang malah membalik pertanyaan, membuat para penanya terdiam. Seorang pejabat tua akhirnya berkata dengan suara berat, "Pemikiran Anda berbahaya." Lin Lin tersenyum tipis. Pemikiran tidak pernah berbahaya, Yang Mulia. Yang berbahaya adalah penguasa yang takut pada kebenaran. Ruangan itu membeku. Kata-katanya sampai ke telinga Raja Zhen Yu. Dari balik tirai naga di aula dalam, sang raja mengamati laporan tentang Nyonya Lin Yu dengan ketertarikan dingin. Kecerdasannya mengingatkannya pada seseorang yang seharusnya telah mati bertahun-tahun lalu. Bawa dia lebih dekat, perintahnya singkat. Malam itu, Lin Lin berdiri di paviliun tamu istana,
memandangi bulan yang sama yang pernah menyaksikan kehancuran keluarganya. Ia mengepalkan tangan perlahan. Teratai itu kini telah tumbuh. Akar dendamnya menancap dalam. Dan istana, tanpa menyadarinya, telah mengundang bencana masuk ke jantung kekuasaan mereka sendiri. Aula naga dipenuhi cahaya emas yang memantul dari pilar-pilar berukir. Asap dupa berkelok perlahan, membawa aroma cendana yang menenangkan, atau setidaknya, seharusnya begitu. Bagi Lin Lin, aroma itu justru menyesakkan. Setiap langkahnya di atas lantai marmer terdengar seperti ketukan palu pada peti mati kenangan. "Nyonya Lin Yu, majulah." Suara bentakan Kasim tua menggema. Lin Lin mengangkat wajahnya dengan senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Tenang, sopan, tak berbahaya. Ia melangkah ke tengah aula dan berlutut, dahi hampir menyentuh lantai. "Salam hormat kepada Yang Mulia Raja," ucapnya lembut. Di atas singgasana berlapis emas, Raja Zhen Yu duduk dengan postur angkuh. Jubah naganya berkilau, mahkota giok menekan rambutnya yang mulai memutih. Wajah itu, wajah yang sama yang pernah ia lihat dari kejauhan, diterangi api, malam keluarganya dibantai. Untuk sesaat, dunia Lin Lin retak. Ia kembali menjadi anak kecil yang bersembunyi di balik meja. Ia mencium bau darah. Ia mendengar jeritan ayahnya. Tangannya gemetar, nyaris tak terasa. Namun ia menundukkan kepala lebih dalam, memaksa napasnya kembali teratur. "Belum sekarang," katanya pada diri sendiri. "Bersabarlah." Raja Zhen Yu menatap wanita muda di hadapannya dengan mata menyelidik. "Kau Nyonya Lin Yu?" tanyanya. Suaranya berat, penuh wibawa yang dibangun dari ketakutan orang lain. "Benar, Yang Mulia," jawab Lin Lin. "Katanya kau jenius," lanjut sang raja, bibirnya membentuk senyum tipis. "Jenius yang berani berkata bahwa penguasa takut pada kebenaran." Beberapa pejabat menahan napas. Lin Lin mengangkat kepala sedikit, cukup untuk menatap lantai di depan singgasana. "Hamba hanya berkata bahwa kebenaran akan selalu mencari jalan, Yang Mulia. Penguasa bijak tak akan takut padanya." Raja tertawa kecil. "Kata-katamu halus, namun tajam. Kau mengingatkanku pada seseorang." Jantung Lin Lin berdegup keras. "Siapa, Yang Mulia?" Raja Zhen Yu menyipitkan mata, seolah mencari sesuatu di wajahnya. "Seorang jenderal lama. Cerdas, terlalu cerdas." Dada Lin Lin terasa sesak. Nama itu hampir meluncur dari bibir sang raja, Lin Hao, namun ia menahannya. "Orang-orang hebat sering meninggalkan kesan mendalam," kata Lin Lin datar. Raja bersandar. "Katakan padaku, Nyonya Lin Yu, menurutmu, apa ancaman terbesar bagi sebuah kerajaan?" Pertanyaan itu adalah pisau. Lin Lin tahu jawabannya bisa menjadi jerat. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Bukan pemberontakan dari luar, Yang Mulia, melainkan kebusukan yang dibiarkan tumbuh di dalam." Aula kembali membeku. Seorang pejabat berteriak, "Berani sekali!" Raja mengangkat tangan. "Cukup." Ia menatap Lin Lin lebih lama. "Kau berani. Aku menyukai keberanian, selama ia tahu tempatnya." "Keberanian tanpa kebijaksanaan adalah bunuh diri," jawab Lin Lin tenang. "Namun kebijaksanaan tanpa keberanian hanyalah kepatuhan buta." Untuk sesaat, senyum Raja Zhen Yu memudar. Ada kilatan dingin di matanya, kilatan yang dikenali Lin Lin dengan sangat baik. Kilatan yang sama sebelum perintah pembantaian. "Baik," kata sang raja akhirnya. "Aku akan menempatkanmu di Akademi Istana. Buktikan bahwa ketenaranmu bukan angin kosong." "Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia." Saat Lin Lin mundur perlahan, ia merasakan pandangan sang raja mengikuti setiap geraknya, seolah ingin menembus kulit dan menyentuh tulang. Begitu keluar dari aula, kakinya hampir goyah. Mei Hua, yang menunggu di lorong, segera menopangnya. "Nona," bisiknya cemas. "Aku baik-baik saja," jawab Lin Lin pelan, meski suaranya bergetar. "Dia, sama seperti dulu." "Yang Mulia mencurigaimu?" "Belum," kata Lin Lin.
Namun bayanganku sudah menyentuh singgasananya. Itu cukup berbahaya. Malamnya, di paviliun yang sunyi, Lin Lin duduk di depan meja, membuka gulungan catatan kosong. Ia menulis dengan tangan yang kini mantap, nama pejabat, kebiasaan raja, celah-celah kecil dalam hukum istana. Setiap informasi adalah batu bata. Setiap rahasia adalah paku. Amarahku tidak akan membunuhnya, pikirnya. Bukti yang akan melakukannya. Ia memandang keluar jendela, ke arah singgasana yang berkilau di kejauhan. Bayangan Raja Zhen Yu membentang panjang di bawah cahaya bulan. Bayangan yang tampak kokoh, namun sesungguhnya rapuh. Dan Lin Lin bersumpah dalam diam, bayangan itu akan runtuh. Bukan oleh teriakan, bukan oleh pedang, melainkan oleh kebenaran yang dikumpulkan setetes demi setetes, sampai istana itu sendiri tak mampu lagi menyangkal dosa-dosanya. Keputusan itu datang seperti petir di langit cerah. Mulai hari ini, ucap Raja Zhen Yu di hadapan para pejabat tinggi, Nyonya Lin Yu akan diangkat sebagai penasihat istana tingkat ketiga. Ia akan menghadiri rapat-rapat penting dan memberi masukan langsung kepada kerajaan. Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Beberapa wajah memucat, yang lain menegang. Seorang wanita dan pendatang baru menduduki posisi yang bahkan banyak pejabat senior belum tentu dapatkan. Lin Lin berlutut, menyembunyikan gejolak di dadanya. Hamba akan mengabdi sepenuh hati demi kerajaan yang mulia. Kata yang sama, batinnya dingin. Mengabdi, kata yang dulu diucapkan ayah dan kakaknya, sebelum darah mereka mengalir di tanah ini. Sejak hari itu, Lin Lin mulai memasuki jantung kekuasaan. Ia duduk di balik meja panjang aula dewan, mendengar pembahasan pajak, strategi militer, hingga laporan pemberontakan kecil di wilayah utara. Para pejabat awalnya memandangnya dengan sinis. "Apa pendapatmu, Nyonya Lin?" tanya Perdana Menteri Gao Liang suatu hari. Nada suaranya manis namun matanya penuh jebakan. Wilayah Beian meminta keringanan pajak. Apakah kerajaan harus mengalah? Lin Lin menatap peta di meja, lalu mengangkat kepala. "Jika kita menekan mereka sekarang, Yang Mulia Perdana Menteri, kita akan memanen pemberontakan tahun depan. Namun jika kita mengalah tanpa syarat, wilayah lain akan meniru. Solusinya bukan mengurangi pajak, melainkan mengganti pejabat korup di sana." Ruangan hening. "Berani sekali tuduhanmu," Gao Liang berkata dingin. "Bukan tuduhan," balas Lin Lin tenang. "Laporan pengiriman gandum tidak pernah sesuai dengan catatan panen." Raja Zhen Yu tertawa pelan. "Menarik, selidiki Beian." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menganggap Lin Lin sekadar hiasan. Namun perubahan terbesar datang pada rapat ketujuhnya. Saat ia melangkah masuk aula, seorang pria muda sudah duduk di sisi kanan singgasana. Jubahnya sederhana untuk seorang bangsawan, wajahnya tenang, tatapannya jernih, berbeda dari para pejabat lain yang syarat ambisi. "Ah," kata Raja Zhen Yu, "kau sudah bertemu putraku." Pria itu berdiri dan memberi salam singkat. "Wei Chen, Yang Mulia." Nama itu membuat Lin Lin terdiam sepersekian detik. Pangeran Wei Chen, putra kedua Raja Zhen Yu. Pangeran yang jarang muncul di istana, dikenal lebih suka membaca dan berkeliling wilayah rakyat daripada berpesta. Sosok yang selama ini hanya menjadi catatan di kepalanya, kini berdiri di hadapannya. "Hormat hamba, Yang Mulia Pangeran," ujar Lin Lin dengan nada netral. Wei Chen menatapnya dengan senyum tipis. "Aku sudah mendengar banyak tentang Nyonya Lin Yu." "Semoga hanya hal baik," jawab Lin Lin. "Itu tergantung siapa yang bercerita," kata Wei Chen ringan. Raja Zhen Yu mengamati mereka dengan mata penuh perhitungan. "Mulai sekarang, Wei Chen akan ikut dalam beberapa rapat. Aku ingin kalian bekerja sama." "Bekerja sama," kata itu kembali menusuk. Hari-hari berikutnya, Lin Lin dan Wei Chen sering dipertemukan. Mereka berdiskusi tentang pertanian, pendidikan, dan kondisi rakyat. Berbeda dari pejabat lain, Wei Chen mendengarkan, benar-benar mendengarkan. "Menurutmu,
Tanya Wei Chen suatu sore di perpustakaan istana. Mengapa ayahku selalu memilih kekuatan daripada kepercayaan? Lin Lin berhenti menulis. Pertanyaan itu berbahaya. Karena kekuatan lebih mudah dikendalikan, Yang Mulia. Wei Chen tersenyum pahit. Jawaban seorang penasihat sejati. Ia mendekat ke rak buku, mengambil gulungan tua. Aku membaca arsip lama tentang Jenderal Lin Hao. Tangan Lin Lin menegang. Beliau dikenal setia, lanjut Wei Chen. Namun catatannya tiba-tiba menghilang setelah tuduhan pengkhianatan. Sejarah ditulis oleh pemenang, kata Lin Lin pelan. Wei Chen menoleh, menatapnya tajam. Kau percaya semua yang tertulis di arsip istana? Pertanyaan itu terasa seperti menatap jurang. Lin Lin menatap balik tanpa gentar. Tidak, Yang Mulia. Karena jika aku percaya, aku tak akan berdiri di sini hari ini. Keheningan menggantung di antara mereka. Sejak itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekadar penasihat dan pangeran, melainkan dua pikiran yang saling menguji. Wei Chen sering meminta pendapat Lin Lin secara pribadi. Ia mengajak Lin Lin berjalan menyamar ke pasar, mendengar keluhan rakyat secara langsung. Kau berbeda dari semua orang di istana, kata Wei Chen suatu malam, saat mereka berdiri di jembatan batu menatap lentera-lentera. Kau tidak memujiku. Karena Yang Mulia tidak membutuhkan pujian, jawab Lin Lin. Yang Mulia membutuhkan kejujuran. Wei Chen tertawa kecil. Dan kau tidak takut padaku? Lin Lin menatap air sungai yang berkilau. Aku takut pada ayahmu, batinnya, dan pada diriku sendiri. Namun semakin dekat mereka, semakin besar konflik di hati Lin Lin. Setiap tawa Wei Chen terasa seperti pengkhianatan pada arwah keluarganya. Setiap kebaikannya membuat rencananya goyah. Dia adalah anak raja, pikirnya berulang kali. Darah yang sama. Suatu malam, Mei Hua berbisik cemas. Nona, kau mulai ragu. Aku tidak ragu, jawab Lin Lin cepat. Namun hatimu tidak sedingin dulu. Lin Lin terdiam. Di sisi lain istana, Wei Chen berdiri sendirian di paviliun, memandangi langit. Kata-kata Lin Lin terus terngiang di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya tentang ayahnya, tentang masa lalu, tentang darah yang menopang singgasana itu. Dua orang berdiri di sisi berlawanan dari kebenaran yang sama. Lin Lin tahu satu hal dengan pasti. Pangeran Wei Chen adalah penghalang terbesar balas dendamnya. Namun juga, satu-satunya kunci untuk menghancurkan Raja Zhen Yu tanpa menghancurkan kerajaan itu sendiri. Dan di antara strategi, kebohongan, dan perasaan yang mulai tumbuh, teratai itu kembali diuji. Apakah ia akan tetap berakar pada dendam, atau terbelah oleh hati yang mulai ragu? Istana Giok tak pernah benar-benar tidur. Di balik tirai sutra dan lantai berkilau, bisikan beredar seperti ular, dingin, licin, mematikan. Dan malam itu, bisikan itu berhenti tepat di telinga Permaisuri Suyan. Yang Mulia, kata seorang dayang dengan kepala tertunduk, Pangeran Wei Chen kembali terlihat berjalan bersama Nyonya Lin Yu. Mereka berbincang lama di taman teratai. Tangan Suyan berhenti mengaduk teh. Senyumnya tetap terpasang, namun urat di pelipisnya menegang. Lagi. Ya, Yang Mulia. Para pejabat mulai memperhatikan. Cukup, batinnya mendesis. Wei Chen, anak dari seorang selir rendahan, tak seharusnya melangkah sejauh itu. Apalagi dengan seorang penasihat istana yang tengah naik daun. Dukungan politik adalah api, Lin Yu adalah minyaknya. Bawa tabib istana, perintah Suyan pelan. Dan, panggil Selir Rong. Selir Rong adalah bunga rapuh di harem, muda, cantik, dan mudah dimanfaatkan. Ketika ia masuk dengan wajah pucat, Suyan menyambutnya hangat. Kau terlihat lelah, katanya manis. Minumlah sup penenang ini. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Selir Rong, tanpa curiga. Di sudut ruangan, tabib menunduk, tangannya gemetar. Suyan menatapnya tajam. Sedikit saja, bisiknya. Tak membunuh. Cukup membuatnya sakit, dan meninggalkan jejak.
jejak yang akan diarahkan ke orang lain. Keesokan paginya, istana gempar. Selir Rong muntah darah, teriak Kasim. Racun! Aula harem berubah menjadi kekacauan. Raja Zhenyu dipanggil, wajahnya muram. Tabib berlutut. Ada sisa racun ringan dalam sup. Bukan racun mematikan, namun cukup berbahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Tanya Raja dingin. Permaisuri Su Yan melangkah maju, air mata menggenang. Yang mulia, hamba tak ingin mencurigai siapapun, namun sup itu disarankan oleh Nyonya Lin Yu kemarin saat ia berbincang dengan Selir Rong. Semua mata tertuju pada Lin Lin yang baru memasuki aula. Apa? Lin Lin terkejut. Aku tidak. Cukup, potong Raja. Bawa Nyonya Lin Yu. Lin Lin dibawa ke aula pengadilan internal. Gao Liang tersenyum tipis dari kejauhan. Su Yan menatapnya dengan iba palsu. Apakah kau memberi sup itu? Tanya hakim istana. Aku menyarankan teh bunga untuk tidur, jawab Lin Lin tegas. Bukan sup, dan aku tidak pernah menyentuh dapur harem. Namun Selir Rong bersaksi, sela Su Yan lirih. Ia berkata namamu. Lin Lin menoleh. Selir Rong terbaring lemah, matanya menghindar, bibirnya bergetar. Aku ingat Nyonya Lin Yu menyebutkan ramuan. Kau berbohong, kata Lin Lin pelan. Kau tahu itu. Hakim menggebrak meja. Diam, bukti mengarah padamu. Racun ditemukan. Niatmu jelas, menyingkirkan Selir untuk memengaruhi suksesi. Ini jebakan, ucap Lin Lin, suaranya mantap meski dadanya bergetar. Jika aku ingin meracuni, aku tak akan menggunakan racun istana yang mudah dilacak. Raja menyipitkan mata. Keberanianmu besar. Karena aku tidak bersalah, jawab Lin Lin menatap lurus. Keheningan menggantung, lalu suara dingin terdengar. Hukumannya mati. Kata itu jatuh seperti kapak. Mei Hua berteriak dari belakang, Yang mulia. Bawa dia, perintah raja. Di sel batu yang lembab, Lin Lin duduk bersandar. Napasnya teratur meski rantai dingin melilit pergelangan. Begini caranya, pikirnya. Dibungkam tanpa pedang. Langkah kaki mendekat. Wei Chen muncul. Wajahnya pucat, mata penuh amarah tertahan. Ini tidak adil, katanya rendah. Aku akan bicara pada ayah. Jangan, bisik Lin Lin. Itu justru yang mereka inginkan. Siapa? Permaisuri, jawab Lin Lin tanpa ragu. Ia takut, dan ketakutan membuat orang ceroboh. Wei Chen mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kau bertindak gegabah, kau akan mati bersamaku, balas Lin Lin lembut. Dengarkan aku. Bukti. Wei Chen menatapnya. Apa yang kau butuhkan? Tabib, kata Lin Lin. Dan daftar racun dapur harem. Racun ringan itu, aku mengenal baunya. Bukan dari dapur umum. Wei Chen mengangguk. Aku akan menemui tabib Shen Luo. Malam itu, Wei Chen menghadang tabib tua di lorong sunyi. Shen Luo, katanya tajam. Aku tahu kau dipaksa. Katakan yang sebenarnya. Tabib menelan ludah. Racun itu dicampur sebelum sup masuk dapur. Dari paviliun permaisuri. Beranikah kau bersaksi? Shen Luo menunduk lama. Jika pangeran menjaminku. Wei Chen menarik napas. Aku menjaminkan namaku. Sidang darurat digelar sebelum fajar. Wei Chen melangkah ke aula dengan gulungan bukti. Ayah, katanya lantang. Izinkan aku berbicara. Raja mengangguk, ragu. Wei Chen memaparkan temuan. Jejak racun dari paviliun permaisuri, kesaksian tabib, dan catatan dapur yang dipalsukan. Su Yan bangkit, wajahnya pucat. Fitnah! Jika fitnah, kata Wei Chen tenang, izinkan tabib diperiksa sumpah darah. Aula bergejolak. Raja menatap Su Yan lama, terlalu lama. Akhirnya ia berkata, cukup, bebaskan Nyonya Lin Yu. Rantai dilepas. Lin Lin berdiri, lututnya hampir goyah. Ia menatap Wei Chen, sekilas saja, cukup untuk mengucap terima kasih tanpa kata. Su Yan menunduk, senyumannya retak. Yang mulia, hamba. Pergi, kata raja dingin.
Aku akan menyelidiki. Di luar aula, angin pagi menyentuh wajah Lin Lin. Wei Chen mendekat. Kau aman. Untuk sekarang, jawab Lin Lin pelan. Terima kasih. Wei Chen menatapnya serius. Aku memilihmu, apapun risikonya. Lin Lin menggeleng halus. Pilihanmu hari ini akan membelah istana. Biarlah, kata Wei Chen. Jika kebenaran harus menuntut harga. Lin Lin memandang langit yang mulai terang. Harga akan terus naik, pikirnya. Intrik telah membuka taring. Dan ia tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan turun tipis saat Lin Lin dibawa keluar dari istana menuju paviliun tabib kerajaan. Langkahnya tenang, namun tubuhnya masih menyimpan sisa dingin dari sel batu. Wei Chen berjalan setengah langkah di belakangnya, wajahnya muram, seolah masih menimbang harga dari keberanian yang baru saja ia bayar. Apakah kau yakin ingin kesini sekarang? Tanya Wei Chen pelan. Kau bisa beristirahat. Aku tidak ingin beristirahat, jawab Lin Lin. Aku ingin jawaban. Paviliun tabib terletak di sudut istana, jauh dari keramaian. Bangunan tua beraroma ramuan kering dan kayu pinus. Begitu pintu dibuka, seorang pria berambut putih menoleh dari meja obatnya. Matanya yang keruh seketika membelalak. Nyonya Lin Yu, katanya refleks, lalu berhenti. Tatapan itu berubah. Tangannya bergetar. Tidak, bisiknya. Tatapan itu, kau. Lin Lin menatapnya lurus. Paman Shen, ucapnya pelan. Sudah lama. Tabib Shen Luo terhuyung, nyaris menjatuhkan botol kaca di tangannya. Ia memandang Wei Chen sejenak, lalu berlutut mendadak di hadapan Lin Lin. Putri kecil, Putri Lin Lin, suaranya patah. Aku pikir kau telah mati malam itu. Wei Chen tertegun. Kalian saling mengenal? Shen Luo bangkit perlahan, matanya berkaca-kaca. Ayahnya, Jenderal Lin Hao, adalah sahabatku. Aku menggendong gadis ini ketika ia baru lahir. Keheningan turun seperti selimut berat. Lin Lin menarik napas. Aku datang bukan sebagai putri, katanya. Aku datang sebagai orang yang ingin tahu mengapa keluargaku harus mati. Shen Luo menoleh ke pintu, memastikan tak ada yang mengintai. Ia menutupnya rapat, mengunci dari dalam. Yang akan kukatakan, katanya lirih, jika keluar dari ruangan ini, akan mengguncang kerajaan. Wei Chen menegakkan tubuh. Aku bertanggung jawab. Shen Luo menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, dengarkan. Ia membuka peti tua di bawah meja, mengeluarkan gulungan yang telah menguning. Bertahun-tahun lalu, sebelum Raja Zhen Yu naik tahta, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Cheng, seorang raja lemah namun berhati lembut. Banyak yang memanfaatkannya. Lin Lin mengingat samar-samar cerita masa kecilnya. Suatu malam, lanjut Shen Luo, Raja Cheng jatuh sakit mendadak. Aku dipanggil. Racunnya halus. Campuran yang hanya diketahui tabib istana dan seseorang dengan akses penuh. Wei Chen menelan ludah. Ayahku. Shen Luo mengangguk. Jenderal Lin Hao mengetahuinya. Kakakmu juga. Mereka menemukan catatan transaksi racun dan perintah rahasia. Karena itu, suara Lin Lin bergetar, keluargaku dibantai. Ya, jawab Shen Luo. Raja Zhen Yu tidak bisa membiarkan kebenaran hidup. Kesetiaan keluargamu dan kecerdikan putra sulungmu adalah ancaman. Wei Chen memalingkan wajah. Aku tidak tahu. Kau tidak harus tahu, kata Lin Lin lembut, meski matanya dingin. Dosa ayahmu bukan milikmu. Shen Luo mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ini disembunyikan di makam lama Raja Cheng. Aku tidak berani menyimpannya di istana. Apa isinya? Tanya Wei Chen. Pengakuan, jawab Shen Luo. Catatan racun. Nama, tanda tangan. Lin Lin menggenggam kotak itu, jari-jarinya gemetar. Makam lama, dijaga? Tidak, jawab Shen Luo. Dilupakan, seperti kebenaran. Malam itu, Lin Lin menyamar dengan jubah abu-abu. Hujan kembali turun saat ia berdiri di depan makam tua di luar ibu kota. Bangunan batu yang retak,
ditelan ilalang. Wei Chen menunggu di kejauhan, menjaga. Lin Lin melangkah masuk, lentera kecil di tangannya bergetar. Ia berlutut di hadapan altar batu. "Maafkan aku," bisiknya pada arwah Raja Lama. "Aku datang membawa kebenaran." Ia membuka kotak itu. Gulungan di dalamnya mencantumkan racun, tanggal, dan perintah singkat. Atas restu calon Raja Zhen Yu. Air mata Lin Lin jatuh membasahi batu dingin. "Sekarang," katanya lirih, "aku mengerti." Beberapa hari berikutnya, Lin Lin bergerak seperti bayangan. Dengan bantuan Shen Luo dan jaringan lama ayahnya, ia mengirim pesan rahasia, kode yang hanya diketahui para jenderal tua. Satu persatu, jawaban datang. "Jenderal Suming, darah Lin belum kulupakan. Jenderal Han Kiao, aku berutang nyawa pada ayahmu." Mereka bertemu di rumah teh tua di pinggir kota. Wajah-wajah yang menua oleh perang dan penyesalan menatap Lin Lin dengan campuran harap dan takut. "Putri Jenderal Lin Hao," kata Suming serak. "Kami pikir kau mati." "Aku hidup," jawab Lin Lin. "Dan aku membawa kebenaran." Ia memaparkan bukti, pembunuhan Raja Lama, pembantaian keluarga Lin. Ruangan sunyi. Tinju mengepal. "Jika ini benar," kata Han Kiao, "maka singgasana itu berdiri di atas dosa." "Benar," kata Lin Lin. "Aku tidak meminta pemberontakan membabi buta. Aku meminta kesaksian. Saat waktunya tiba." "Dan pangeran?" tanya Zhao Ren curiga. Lin Lin terdiam sejenak. Ia bukan musuh, namun ia juga bukan tameng. Malam itu, Wei Chen berdiri di balkon istana, memandangi kota. Lin Lin datang, langkahnya ringan. "Kau menemui mereka," kata Wei Chen tanpa menoleh. "Ya, dan mereka setuju." "Mereka menunggu," jawab Lin Lin. "Seperti aku." Wei Chen menarik napas panjang. "Jika kebenaran ini terungkap, ayahku akan hancur. Kerajaan akan selamat," kata Lin Lin. "Itu pilihannya." Wei Chen menoleh. "Dan kau?" "Aku akan menyelesaikan apa yang dimulai malam berdarah itu." Keheningan menyelimuti mereka. Di kejauhan, lonceng malam berdentang. Rahasia makam lama telah bangkit dari debu. Dan bersama dengannya, roda takdir mulai berputar, menuju hari ketika singgasana harus mempertanggungjawabkan darah yang mengalir di bawahnya. Hujan belum turun, namun udara di istana Giok terasa berat, seolah langit menahan napas sebelum runtuh. Di balik ketenangan palsu lorong-lorong berlapis emas, sebuah rahasia telah terbongkar, dan orang pertama yang menyadarinya adalah sosok paling berbahaya di kerajaan setelah raja itu sendiri. Perdana Menteri Gao Liang berdiri di ruang arsip rahasia, memandangi dua gulungan dokumen yang terbentang di mejanya. Satu berisi silsilah keluarga Lin. Satu lagi laporan lama tentang anak perempuan yang tidak ditemukan jasadnya. Ia tersenyum perlahan. "Lin Lin," gumamnya, "jadi kau masih hidup." Api lentera memantulkan bayangan wajahnya, tajam, licik. Semua kepingan kini menyatu. Kecerdasan Lin Yu yang terlalu sempurna, keberanian yang tak wajar, dan keberpihakannya yang halus namun konsisten pada kebenaran lama. Ia menutup gulungan itu dan memanggil pengawal kepercayaannya. "Mulai malam ini," perintahnya dingin, "bunuh wanita itu. Hidup atau mati, aku tidak peduli. Jangan biarkan ia melihat matahari besok." Lin Lin merasakan firasat itu sebelum bahaya menampakkan wujudnya. Saat ia melangkah keluar dari paviliun tabib, langkah-langkah kaki terdengar tak sinkron di belakangnya. Terlalu banyak, terlalu teratur. Ia menoleh dan melihat kilatan pedang. "Lari!" teriak Mei Hua yang langsung menarik lengannya. Mereka berlari menembus lorong samping, melewati taman batu dan paviliun sunyi. Teriakan pengawal menggema. "Kejar! Jangan biarkan lolos!" Panah melesat, menancap di pilar di samping kepala Lin Lin. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup keras. "Gao Liang," pikirnya. Ia tahu, mereka berbelok ke lorong sempit yang mengarah ke dapur lama.
Jalan rahasia yang hanya Mei Hua ketahui sejak bertahun-tahun melayani istana. Namun di ujung lorong, bayangan hitam muncul. Terlambat, Mei Hua berhenti mendadak, mendorong Lin Lin ke balik pintu kayu. "Nona," katanya cepat, mata berkilat. "Dengar aku." "Tidak," bisik Lin Lin panik. "Kita bisa." "Tidak ada waktu." Mei Hua meraih tangan Lin Lin, menekan sebuah benda kecil. "Segel giok tua. Jika aku tidak kembali, bawa ini ke pangeran." Langkah kaki mendekat. Mei Hua mendorong Lin Lin ke dalam lorong rahasia dan menutup pintu dari luar. "Nona Lin Lin," teriaknya sengaja. "Lari! Aku akan menahan mereka." "Mei Hua!" Lin Lin menjerit, memukul pintu. Namun mekanisme batu terkunci. Dari balik dinding, ia mendengar benturan, teriakan, dan akhirnya, hening. Air mata mengalir tanpa suara. "Aku bersumpah," batinnya, "pengorbananmu tidak akan sia-sia." Pagi berikutnya, istana diguncang kabar kematian Mei Hua, tewas saat mencoba membantu buronan. Gao Liang berdiri di aula, berpura-pura berduka. Namun Lin Lin tidak hilang. Ia bergerak seperti bayangan, menghubungi jenderal-jenderal lama, mengamankan bukti, dan menunggu momen. Momen itu datang lebih cepat dari dugaan. Sidang agung dipanggil. Raja Zhen Yu duduk di singgasana. Para pejabat berkumpul. Pangeran Wei Chen berdiri di sisi kanan, wajahnya tegang. Gao Liang melangkah maju. "Yang mulia," katanya lantang, "kerajaan dalam bahaya. Seorang pengkhianat, menyamar sebagai penasihat, telah menyusup ke istana. Namanya Lin Yu, atau lebih tepatnya, Lin Lin, putri Jenderal Lin Hao." Aula meledak oleh bisik-bisik. Raja menyipitkan mata. "Bawa dia." Pintu besar terbuka. Lin Lin melangkah masuk dengan pakaian putih sederhana. Rambutnya terikat rapi. Wajahnya tenang, meski matanya merah oleh duka yang belum kering. Di tangannya, ia membawa kotak kayu tua dan gulungan-gulungan dokumen. "Aku di sini," katanya lantang, "tanpa perlu dibawa." Wei Chen tersentak. "Lin Lin." Gao Liang tersenyum dingin. "Lihatlah, Yang Mulia." Ia mengakui identitasnya. "Ya," jawab Lin Lin. "Aku Lin Lin, putri bungsu keluarga yang kalian bantai." Raja berdiri. "Berani sekali kau datang ke sini." "Keberanian," kata Lin Lin, menatap lurus, "adalah satu-satunya warisan yang kau sisakan pada keluargaku." Gao Liang berteriak, "Tangkap dia!" "Belum," kata Raja tajam. "Apa yang ingin kau katakan sebelum mati?" Lin Lin membuka kotak kayu. "Aku ingin mengatakan kebenaran." Ia mengangkat gulungan pertama. "Ini catatan tabib istana tentang racun yang membunuh Raja Cheng." Gulungan kedua. "Ini perintah rahasia yang ditandatangani atas nama calon Raja Zhen Yu." Gulungan ketiga. "Ini kesaksian para jenderal yang dipaksa diam." Aula membeku. "Fitnah!" teriak Gao Liang. "Dokumen palsu." "Jika palsu," balas Lin Lin, "mengapa kau memburuku semalam? Mengapa pelayanku dibunuh?" Wajah Gao Liang berubah. Wei Chen melangkah maju. "Ayah, benarkah ini?" Raja Zhen Yu menatap putranya, lalu Lin Lin, "Kau wanita cerdas. Namun kecerdasanmu akan berakhir hari ini." "Tidak," kata Lin Lin. "Hari ini berakhir untuk kebohongan." Ia memberi isyarat. Pintu samping terbuka. Jenderal Su Ming, Han Qiao, dan Zhao Ren masuk bersama pasukan mereka. Diundang secara resmi oleh Wei Chen, yang menggenggam segel giok Mei Hua di tangannya. "Ayah," kata Wei Chen dengan suara bergetar namun tegas, "aku meminta sidang ini untuk mendengar kebenaran." Dan kebenaran telah berbicara. Gao Liang mundur. "Yang mulia, ini pemberontakan." "Tidak," jawab Wei Chen. "Ini pengadilan." Raja tertawa dingin. "Kau memilih mereka daripada ayahmu." Wei Chen menatap singgasana yang dibangun dari darah. "Aku memilih kerajaan." Sunyi yang mengerikan menyelimuti aula. Lin Lin melangkah maju satu langkah. "Atas nama mereka yang mati tanpa suara,
Aku menuntut keadilan. Raja Zhenyu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Di sudut aula, bayangan Mei Hua seakan tersenyum. Dan di bawah langit yang akhirnya runtuh oleh hujan deras, istana menyaksikan pengkhianatan terbesar. Bukan dari seorang putri yang bangkit dari abu, melainkan dari seorang raja yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan darah yang ia tumpahkan. Fajar datang dengan langkah berat, seolah matahari sendiri ragu untuk menyinari istana Giok. Kabut tipis menyelimuti halaman aula naga, menahan gema langkah para prajurit yang berjaga. Hari itu bukan hari perayaan, melainkan hari pengadilan. Hari ketika darah dan kebenaran bertemu di hadapan seluruh kerajaan. Di tengah halaman, sebuah panggung kayu didirikan. Bendera kerajaan berkibar lemah. Rakyat berkumpul di luar gerbang istana, berdesakan, menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka. Di dalam aula, para pejabat berdiri berbaris. Wajah-wajah yang selama ini tunduk pada kekuasaan kini dipenuhi kegelisahan. Raja Zhenyu dibawa masuk dengan rantai di pergelangan tangan. Jubah naganya telah dilepas, diganti pakaian sederhana. Rambutnya yang memutih tergerai, matanya cekung, namun sorotnya masih menyimpan api kesombongan yang belum sepenuhnya padam. Di sisi lain aula, Lin Lin berdiri tenang. Pakaian putihnya polos, tanpa lambang, tanpa hiasan. Ia bukan lagi penasihat istana, bukan pula putri jenderal di mata hukum. Ia hanyalah seorang saksi yang selamat. Di antara mereka, berdiri Wei Chen, mengenakan jubah pangeran dengan segel kerajaan di dadanya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Malam-malam tanpa tidur terbayang jelas di matanya. Hakim Agung melangkah maju. Sidang terakhir kerajaan Giok dibuka. Tuduhan terhadap terdakwa, Zhenyu, pembunuhan Raja Cheng, pembantaian keluarga Lin, penyalahgunaan kekuasaan, dan kejahatan terhadap kerajaan. Gema suara itu memantul di dinding marmer. Apakah terdakwa mengakui? Raja Zhenyu tertawa pelan. Mengakui? Aku melakukan apa yang harus dilakukan seorang raja. Kalian hidup aman karena tanganku. Lin Lin melangkah maju satu langkah. Aman di atas darah orang tak bersalah, katanya tenang. Ayahku setia, kakakku jenius. Kalian membunuh mereka karena takut. Raja menatapnya tajam. Jika aku tidak membunuh mereka, kau tak akan berdiri di sini hari ini. Justru karena itu aku berdiri di sini, balas Lin Lin. Untuk mereka yang tak bisa lagi berbicara. Hakim mengangkat tangan. Bukti telah dipresentasikan. Kesaksian jenderal-jenderal lama, pengakuan tabib, dokumen racun. Putusan akan dibacakan. Wei Chen menutup mata sejenak. Di benaknya, terlintas kenangan masa kecil. Tangan ayahnya yang besar menggenggamnya saat berjalan di taman, suara tegas yang dulu terasa aman. Kini semua itu runtuh, berganti dengan bayangan darah dan kebohongan. Putusan, lanjut Hakim Agung, Zhenyu dinyatakan bersalah. Hukumannya, mati. Kata itu jatuh seperti palu. Raja Zhenyu terdiam. Untuk pertama kalinya, api di matanya padam. Ia menoleh pada Wei Chen. Kau membiarkan ini terjadi. Wei Chen membuka mata. Aku membiarkan kebenaran terjadi. Dan kau memilih wanita itu? Tanya Raja getir. Wei Chen menatap ayahnya, bukan dengan benci, melainkan dengan duka yang dalam. Aku memilih kerajaan. Lin Lin menundukkan kepala. Di dadanya, ada kehampaan yang tak ia duga. Ia membayangkan saat ini akan memberinya kepuasan, teriakan, air mata, kelegaan. Namun yang datang justru sunyi. Dendam yang selama ini membara kini meredup, meninggalkan abu. Di halaman eksekusi, rakyat terdiam saat Raja Zhenyu dibawa ke hadapan tiang. Angin berembus kencang, bendera berderak. Algojo menunggu isyarat. Wei Chen melangkah maju, suaranya lantang. Atas nama kerajaan Giok, hukuman dilaksanakan. Raja Zhenyu mengangkat kepala, menatap langit. Aku tidak menyesal, katanya. Sejarah akan mengingatku sebagai raja yang kuat. Sejarah,
balas Lin Lin dari kejauhan, akan mengingatmu apa adanya. Pedang terangkat. Satu ayunan. Darah menyentuh tanah. Tanah yang pernah menelan darah keluarga Lin. Sejenak, angin berhenti. Di tengah kerumunan, Lin Lin menutup mata. Ia membayangkan wajah ayahnya, senyum kakaknya, tawa pelayan setia, Mei Hua. Air mata jatuh, bukan karena dendam yang terbayar, melainkan karena luka yang akhirnya diakui. Ini untuk kalian, batinnya. Aku telah menepati janji. Beberapa hari kemudian, upacara penobatan digelar. Istana dihias, lonceng berdentang, rakyat bersorak. Namun sorak itu lebih lembut, seolah semua orang masih belajar bernapas di dunia yang baru. Wei Chen berdiri di depan singgasana. Mahkota giok diletakkan di kepalanya. Ia menarik napas dalam. Mulai hari ini, ucapnya, aku, Wei Chen, bersumpah memerintah bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Tidak ada lagi darah untuk menutup kebenaran. Para pejabat berlutut. Jenderal-jenderal lama menundukkan kepala. Kerajaan memasuki babak baru. Di antara kerumunan, Lin Lin berdiri di bayang-bayang pilar. Wei Chen mencarinya dengan pandangan, menemukan mata yang dikenalnya, jernih, namun jauh. Usai upacara, Wei Chen menemui Lin Lin di taman teratai. Kolam itu tenang, bunga-bunga merah muda mengapung, kelopaknya tersentuh cahaya senja. Kerajaan berutang padamu, kata Wei Chen. Aku berutang padamu. Lin Lin tersenyum tipis. Kerajaan berutang pada kebenaran, bukan padaku. Wei Chen menghela napas. Tinggallah, jadilah penasehatku. Bersama, kita bisa. Tidak. Potong Lin Lin lembut. Jika aku tinggal, aku akan selalu menjadi bayangan masa lalu. Dan kau akan selalu diingat sebagai raja yang naik karena dendam seorang wanita. Wei Chen terdiam. Aku ingin kau di sini. Aku tahu, jawab Lin Lin. Dan karena itu aku harus pergi. Ia menatap kolam. Di antara teratai putih, satu teratai merah mekar penuh. Indah, namun mencolok. Teratai merah tumbuh dari lumpur, katanya pelan. Ia indah karena bertahan, bukan karena tinggal. Wei Chen menunduk. Kemana kau akan pergi? Ke tempat di mana namaku tidak berarti apa-apa, jawab Lin Lin. Ke tempat di mana aku bisa hidup, bukan bertarung. Ia mengeluarkan segel giok kecil, yang pernah diberikan Mei Hua, dan meletakkannya di tangan Wei Chen. Gunakan ini untuk mengingat mereka yang telah kau janjikan keadilan. Wei Chen menggenggam segel itu. Aku akan memerintah dengan layak. Demi mereka, demi dirimu. Lin Lin mengangguk. Itu sudah cukup. Malam itu, Lin Lin meninggalkan istana tanpa iring-iringan. Mei Hua pernah berkata, kebebasan adalah berjalan tanpa suara. Di gerbang, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Istana giok berdiri megah, namun kini tampak lebih kecil, tak lagi membayanginya. Di luar gerbang, kereta sederhana menunggu. Ia naik, menarik napas panjang. Saat roda berderit dan kereta bergerak, Lin Lin merasakan sesuatu yang asing namun hangat, kelegaan. Di kejauhan, Wei Chen berdiri di balkon, memandangi jalan yang menghilang. Di dadanya, ada kehilangan, namun juga tekad. Ia tahu, memerintah dengan adil akan menjadi perjuangan seumur hidup. Di perjalanan, Lin Lin menutup mata. Kenangan berkelebat, malam berdarah, lorong rahasia, pengorbanan Mei Hua, pilihan Wei Chen. Semua itu membentuknya, namun tidak lagi mengikatnya. Saat fajar menyingsing di luar ibu kota, Lin Lin membuka mata dan tersenyum kecil. Dendam telah dilepaskan. Kebenaran telah ditegakkan, dan di tanah yang pernah dibasahi darah, teratai merah akhirnya mekar. Bukan di istana, melainkan di hati seorang perempuan yang memilih hidup setelah menuntaskan masa lalunya.